akan mempelajari rumus dasar limit fungsi trigonometri dan teorema limit fungsi trigonometri. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, yang kedua, perhatikan gambar segitiga di bawah ini. Sebuah lingkaran dengan jari-jari satu satuan dengan pusat O dan sudut pusat X saya gambarkan bentukannya sebuah juringnya saja, yaitu juring OAB. Pada juring OAB kita buat garis EA sebagai garis simbol lingkaran, di mana sifat garis simbol adalah selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran di titik simbolnya, yaitu di titik A ini. Kemudian kita gambarkan garis sejajar dengan EA, yaitu garis BD. Sehingga di dalam bidang ini kita mendapatkan 3 buah bidang, yaitu OBD, juring OAB, dan segitiga OAE. Perhatikan satu persatu mulai dari segitiga OBD. Panjangnya BD dengan perbandingan trigonometri, maka akan kita peroleh panjangnya BD nilainya sama dengan sin X. Kemudian dari segitiga OBD pula kita akan memperoleh panjangnya OD, sesuai dengan perbandingan trigonometri kita peroleh sama dengan cos X. Perhatikan segitiga yang kedua, yaitu segitiga OAE. Pada segitiga OAE, maka panjangnya AE akan kita peroleh nilainya sama dengan tan X. Perbandingan luas juring AOB dibanding dengan luas lingkaran sama dengan sudut pusat dibanding sudut satu putaran penuh di dalam lingkaran, yaitu 2π. Sehingga luas juring AOB dibanding PR kuadrat nilainya akan sama dengan sudut pusat X dibanding 2π. Akibatnya luas juring OAB akan sama dengan setengah X. Perhatikan kembali gambar segitiga di atas, bahwa luas segitiga ODB akan lebih kecil dari luas juring OAB, akan lebih kecil dari luas segitiga OAE. Setengah OD kali BD akan lebih kecil dari setengah X, akan lebih kecil dari setengah kali panjangnya OA kali panjangnya AE. Setengah karena OD sama dengan cos X dan BD sama dengan sin X, maka setengah cos X kali sin X akan lebih kecil dari setengah X dan akan lebih kecil dari setengah kali 1 kali tan X. Bagilah ketidaksamaan tersebut dengan setengah sin X, sehingga diperoleh cos X lebih kecil dari X per sin X lebih kecil 1 per cos X, atau 1 per cos X akan lebih besar dari sin X per X dan lebih besar dari cos X. Untuk X mendekati 0, maka cos X akan mendekati 1. Sehingga diperoleh limit X mendekati 0 cos X lebih kecil dari limit X mendekati 0 X per sin X lebih kecil dari limit X mendekati 0 1 per cos X. Dengan kata lain, 1 lebih kecil dari limit X mendekati 0 cos X dan lebih kecil dari 1. Analog hal di atas, 1 lebih besar dari limit X mendekati 0 sin X per X lebih besar. 1 lebih besar dari limit X mendekati 0 sin X per X lebih besar dari 1. Akibatnya kita dapat simpulkan bahwa limit X mendekati 0 X per sin X sama dengan 1 dan limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1.
kita simpulkan yang itu. Dengan menggunakan teorema di atas dan mengingat bahwa perpalingan trigonometri tangen X nilainya setara dengan sin X dibanding dengan cos X, maka kita akan buktikan bahwa limit X mendekati 0 X per tangen X akan menghasilkan 1, dan limit X mendekati 0 tangen X per sin X tangen X per X juga sama dengan 1. Sebagai perluasan dari teorema di atas, maka berlaku limit X mendekati 0 sin AX per AX sama dengan 1, kemudian kebalikannya, kemudian berlaku pula untuk tangen AX per AE, kemudian berlaku pula untuk kebalikannya AX per tangen AE. Sebagai contoh adalah, perhatikan setiap contoh itu di sini. 3x ini sama 3x yang hasilnya 1. Di sini 4x, penyebut juga sinus 4x maka 1. Kalau sinus tangen 5x, di sini 5x maka 1. Kalau limit X mendekati 0 dipenbilangnya 6x dan penyebutnya tangen 6x juga hasilnya 1. Dengan menggunakan dasar teorema di atas, silakan dibuktikan bahwa limit X mendekati 0 AX per sin PX akan sama dengan A per B. Nah, di atas kita lihat yang nomor 2, kita sudah mendapatkan 8 teorema yang baru. Perhatikan bentuknya. Sebagai contoh, perhatikan koefisien X pada sin pada 2x dan sin 3x koefisiennya 3, maka akan diperoleh nilai limitnya adalah 2 per 3. Perhatikan contoh 2, koefisien dari X pada sin 6x adalah 6, koefisien dari X pada 5x adalah 5, maka nilai limitnya untuk X mendekati 0 adalah 6 per 5. Dengan cara yang sama kita mendapatkan nilai limit X mendekati 0 2x per tangen 5x sama dengan 2 per 5, dan seterusnya sampai 6, sampai 7, dan yang ke-8. Kita sudah pernah mempelajari identitas trigonometri pada saat kelas 10. Identitas tersebut akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang jenisnya seperti ini, dan seperti ini. Identitas yang sering akan kita pakai adalah yang ini. Demikian, silakan dikerjakan sebagai latihan.